Suara Rakyat Langkah Tegas, LSM Forum Demokrasi Masyarakat Madani Indonesia menuntut Bawaslu sebagai penyelenggara pilkada di Kota Tasikmalaya, hingga ke kantor DPRD Kota Tasikmalaya. Rabu, tanggal 18 Desember tahun 2024, ratusan anggota LSM Forum berkumpul di kantor sekretariat di Jalan Cilembang Cihideng Kota Tasikmalaya untuk menyuarakan keadilan dalam aksi gerakan moral peduli demokrasi yang ternoda. Sebelum melakukan aksi, mereka menggelar doa bersama dan wejangan dari Ketua Umum DPP LSM Forum, Ade Irawan. Menurutnya, aksi kali ini kembali digelar, pasalnya Bawaslu Kota Tasikmalaya sebagai penyelenggara pemilu belum memberikan klarifikasi atau jawaban atas apa yang kami sampaikan. Aksi ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan pemilu dan kualitas demokrasi, menyuarakan kepedulian terhadap praktik-praktik yang dianggap mengancam integritas demokrasi di Kota Tasikmalaya. Sesampai di kantor Bawaslu sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, peserta aksi yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum LSM Forum Indonesia, Ade Irawan, menurutnya jumlah massa atau anggota yang diturunkan kali ini hanya 150 orang. Kami turun mengenakan berbagai atribut, spanduk, dan berseragam baju hitam. Kami tetap menyuarakan kritik tajam terhadap berbagai persoalan yang mencuat dalam dinamika politik daerah, karena lemahnya pengawasan dan pembiaran money politics hingga mencederai pesta demokrasi. Kami hadir untuk membela demokrasi yang dibungkam demi kekuasaan, ujar Ade Irawan. Aksi tersebut pun dimaksudkan untuk mendesak dan menghadirkan ketua beserta komisioner Bawaslu Kota Tasikmalaya, meminta hasil pengaduan yang telah dilayangkan sebelumnya, dan juga meminta Gakumdu untuk profesional dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya. Namun sayang, Ketua Bawaslu Kota Tasikmalaya tak kunjung hadir dan menemui para demonstran. Alhasil, mereka meluapkan kekecewaannya dengan bakar ban bekas di depan kantor Bawaslu. Coba yang mana yang benar? Coba yang benar. Jadi kami tidak boleh saling permainkan. Tolong jajal sedikit Bawaslu. Jajal sedikit Bawaslu. Hadapi kita. Yang bisa mewakili Bayati, Pak. Kebetulan di sini nggak ada orang, barusan ibu itu datang. Terkait dengan Gakumdunya itu gimana, Pak? Nggak tahu. Tidak akan bisa jawab dong. Bapak mendingan nggak usah duduk di Bawaslu dong kalau begitu, kalau bisa menjawab pertanyaan. Kantornya tutup. Masa masyarakat ada kebutuhan kedeliani? Ini hari apa sekarang teh? Bukan hari Minggu, Pak. Datang ke tempat Selang ini. kemudian mereka bergerak menuju kantor DPRD Kota Tasikmalaya, guna menggelar orasi sekaligus meminta pertanggungjawaban dan klarifikasi Ketua DPRD Kota Tasikmalaya atas dugaan money politics pada Pilkada Kota Tasikmalaya tahun 2024. Walau hujan sekalipun namun tak pernah menyurutkan tekad dan semangat mereka, guna menyampaikan aspirasi dan menyuarakan keadilan. Para demonstran menuntut agar Ketua DPRD Kota Tasikmalaya segera memberikan klarifikasi ataupun jawaban atas berbagai dugaan pelanggaran, termasuk isu money politics yang tengah merebak. Sejumlah anggota beserta pengurus LSM Forum, seperti Denny dan Yadi, turut menyampaikan seruan tegas agar para aparat penegak hukum mendukung langkah mereka, dan meminta Ketua DPRD Kota Tasikmalaya untuk memberikan pertanggungjawaban terkait kekisruhan yang terjadi. Kami berharap Ketua DPRD Kota Tasikmalaya untuk menjelaskan permasalahan ini, ujar D. Untuk Ketua DPRD, Bapak Haji Asri. Nah, kesini bapak-bapak APH yang terhormat, penegak hukum semuanya yang ada di sini, hanya untuk meminta Bapak Asri klarifikasi, komunikasi, dan bersumpah di depan rakyat kami kepada Tuhan bahwa polemik fakta yang terduga itu benar atau tidaknya yang tersebar di media setempat. Tolong klarifikasi. Kami juga tidak mau ada stigma tempat kelahiran kami dipimpin oleh pemimpin. 100.000 rupiah. Berikan kejelasan dan kepastiannya di depan hukum, di depan media. Walau hujan sekalipun namun tak pernah menyurutkan tekad dan semangat mereka, guna menyampaikan aspirasi dan menyuarakan keadilan.
Mereka menggelar orasi secara bergantian dan bakar ban bekas di depan kantor DPRD Kota Tasikmalaya, sebagai pelampiasan dan luapan kekecewaan. Pasalnya ketua atau anggota legislatif tak kunjung hadir. Ade Gunawan, Wakil Ketua Umum LSM Fordem, menekankan pentingnya klarifikasi terkait isu money politics atau politik uang 100.000 yang tersebar di masyarakat dan mengungkapkan keprihatinan atas ketidakjelasan dari penegak hukum, Gakumdu, dalam menangani masalah tersebut. Hitam celana Anda juga menandakan kebohongan. Bisa masuk lewat SMA 2 lewat SMA 2. Kami tak akan berdiam. Untuk demokrasi kami akan terus berlanjut. Gimana Pak? Sudah bisa dikomunikasikan Pak? Ya. Dengan fakta yang sudah terlihat jelas, dengan fakta bukti yang sudah terlihat jelas, beberapa parlemen di sini. Kalau Pak itu kan yang ada di mobil Pak diturunkan semua Pak. Itu bukti keamarahan kita Pak. Bapak itu dan yang ada di mobil Pak turunkan semua Pak. Bahwa itu membuktikan keamarahan kita Pak. Kami lagi Pak yang di mobil turunkan semua Pak bannya Pak. Meskipun tidak diguyur hujan, semangat kami tak akan pernah luntur, akan pernah kedinginan. Sebelum adanya klarifikasi dengan dari Bapak Asli di depan umum, menyatakan di depan media, publikasi, dan adanya fakta besar 4 poin. Selang beberapa saat kemudian, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H. Asli, SH, MC, didampingi anggota legislatif lainnya menemui para demonstran. Masyarakat ini datang Pak yang diwakili oleh organisasi kita Forum Demokrasi Masyarakat Madani, yang mana di dalamnya membawa visi dan misi ingin menyampaikan aspirasi Pak, yang salah satunya terkait dengan rumor Pak, bahwa pemilu kada Tasikmalaya sudah selesai tetapi meninggalkan luka yang paling dalam. Nah, salah satunya dengan beredarnya tim eksekutor yang dilakukan oleh Bapak itu sendiri. Bagaimana menurut Bapak kalau misalnya wali kota saat ini mempunyai stigma 100.000, ini bisa hilang Pak, stigma ini bisa hilang kalau pernyataan Bapak hari ini bisa memutuskan. Dan seharusnya Bapak juga menginstruksikan ke Bawaslu, karena Bawaslu bisa memutuskan ini benar atau tidak adanya stigma 100.000. Karena begini Pak, kita juga pernah melaporkan Pak kepada Bawaslu terkait dengan money politik, yang mana di dalamnya itu terstruktur, sistematis, dan masif. Dan data yang saya bawa, salah satu eksekutornya itu adalah Bapak sendiri. Bagaimana menurut Bapak Pak? Mungkin itu saja dulu Pak. Terima kasih, silahkan dijawab Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Yang kami hormati sahabat-sahabat dari Fordem yang sudah hadir pada pagi hari ini, keamanan yang kami hormati, pimpinan dan para anggota DPRD. Yang pertama tentunya kami sebagai wakil rakyat harus menerima aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat sesuai dengan amanat tatip DPRD Kota Tasikmalaya. Jadi aspirasi masyarakat kami tampung dan tentunya ditindaklanjuti. Yang kedua, berkenaan dengan proses pelaksanaan pemilu, saya rasa ada penyelenggara pemilu adalah Bawaslu dan KPU. Jadi kami siap menampung laporan apapun, informasi apapun, dan sampaikan kepada Bawaslu. Dan jadi kewenangannya ada di penyelenggara pemilihan umum.
Kami harap Bawaslu, KPU betul-betul melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada. Saya rasa itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ketua DPRD yang saya hormati. Betul Pak, bahwa Bapak itu sebagai wakil rakyat dan Bapak itu tidak ikut menyelenggarakan pemilu kada. Nah akan tetapi Pak, dengan beredarnya di media-media bahwa Bapak Ketua DPRD Bapak Aslim itu sebagai tim eksekutor dan penanggung jawab Pak. Nah yang saya maksud, yang saya ingin pertanyakan itu Pak, karena bukti-bukti media sudah saya kantongi Pak, dan sampai saat ini menurut para media juga belum ada klarifikasinya dari Bapak. Terima kasih Pak. Yang pertama tentunya kami itu tidak parsial pribadi, tapi koalisi Pak. Koalisi Kota Tasik Maju. Di sana ada Gerindra, ada Nasdem, ada Gelora, ada Umat, ada PBB. Ya, mohon maaf. Tentunya bagi kami adalah anggota koalisi, juga pengurus partai yang ditugasi untuk melaksanakan pemetaan di lapangan. Tidak ada selain dari itu. Mohon maaf Pak, tidak ada urusan uang dan lain sebagainya. Kami hanya untuk pemetaan dari koalisi, pemetaan di lapangan. Tidak ada selain dari itu. Terima kasih. Begini Pak, sekali lagi saya sampaikan terima kasih Pak. Nah akan tetapi kalau seandainya Bapak tidak Pak Adan Pak ya, diberi dulu sebentar. Maksud ingin kami pertanyakan ke Bapak, ini kan dengan beredarnya Pak di beberapa media yang jelas-jelas menyatakan Pak bahwa dengan 13.000 amplop lah, dengan 14.000 amplop lah yang dipertanggungjawabkan oleh Bapak Ketua DPRD itu sendiri. Itu kan di media Pak. Kalau misalnya itu tidak terjadi, kenapa Pak pihak media bisa beredar dan sampai saat ini itu masih beredar Pak? Terima kasih. Terima kasih Pak. Itu hanya data untuk kegiatan pemenangan kita. Tidak ada 13.000 amplop, tidak ada uang di sana Pak. Saya sama sekali tidak sampai ke urusan uang. Itu tidak benar. Bagi saya sendiri menyatakan hari ini tidak benar itu ada kegiatan uang di sana. Hanya untuk pemetaan seperti halnya kita pileg, kita pemetaan data sebagainya. Terima kasih. Alhamdulillah, walaupun kurang jelas tetap kita merasa terjawab loh. Begini Pak, bagaimana kalau misalnya kita juga mendapatkan temuan Pak dengan adanya money politik Pak di beberapa wilayah, dan ini sudah mengkerucut Pak dari mulai RT, RW dan sebagainya, dan ini tidak menutup kemungkinan Pak akan benar-benar melibatkan nama Bapak. Bagaimana dengan itu Pak? Karena begini Pak, seharusnya memang betul Bordem itu berada di Bawaslu terlebih dahulu. Nah kan tetapi Bawaslu hari ini menjadi pengecut Pak. Padahal kita sudah baik-baik Pak. 3 hari sebelumnya kita sudah melayangkan surat Pak untuk bisa berhadapan dengan Bawaslu, untuk mempertanyakan tentang pengaduan-pengaduan kita di Bawaslu. Nah akan tetapi hari ini Bawaslu jangankan caki, perwakilannya pun tidak ada yang mau hadir Pak. Dan ini bagi kami sudah menandakan Pak bahwa Bawaslu itu pun sendiri Pak disinyalir Pak ikut membantu Pak. Nah terkait dengan temuan saya dan rekan-rekan tadi di lapangan, dan ini menjadi kemungkinan Pak bahwa kami akan melayangkan lagi surat ke Bawaslu, dan saya memohon dengan sangat ketika saya layangkan surat ke DPRD bisa hadir di Bawaslu. Begitu Pak. Karena biar ada kejelasan Pak, kami ingin menekankan Pak, kami ingin mempertanyakan Pak terkait dengan Kapungdu yang ada di Bawaslu. Sebetulnya tidak seharusnya saya berbicara seperti ini di kantor DPRD Pak. Nah akan tetapi sehubungan Bawaslu tadi pada kabur Pak, alasan apapun Bawaslu, kami anggap Bawaslu itu adalah pengecut dan kabur alias lari dari kenyataan itu Pak. Karena hari ini juga mungkin nanti sore
kita akan mengagendakan ulang ke Bawaslu. Saya mohon DPRD yang dikasih surat nanti bisa hadir di Bawaslu, Pak. Jadi sekali-sekali dong DPRD itu turun, Pak. Begitu, Pak. Terima kasih. Silakan Pak, tanggapan. Terima kasih Pak. Mohon maaf, saya rasa saya sudah sampaikan dari awal itu kewenangan di Bawaslu, ada Kapolri. Kami mau percayakan kepada Kapolri. Mungkin gini Pak, dikarenakan dari awal juga rekan-rekan kami dari Pordem udah melaporkan ke pihak Bawaslu, dan sampai saat ini Pak belum ada informasi hasil laporan tersebut, Pak. Yang saya maksud, apakah laporan itu ditindaklanjuti oleh pihak Gakumdu, pihak kejaksaan dengan kepolisian? Satu itu, Pak. Yang keduanya, Pak, bahwa yang disampaikan rekan kami tadi, bahwa benar di media sosial itu yang sering saya buka di media, bahwa salah satu ketua DPRD yang ikut serta dalam pilkada ini yang menyalurkan money uang dalam pilkada 2024. Saya jawab Pak, itu sama sekali tidak benar. Saya tidak melakukan itu. Terima kasih. Begini Pak Ketua, saya menghormati apapun yang Bapak sampaikan, Pak. Dan teman-teman juga harus memahami bahwa itu adalah pernyataan daripada Ketua DPRD. Terkait dengan beredarnya di media-media, itu pun sudah menyimpulkan antara iya dan tidak Ketua Bawaslu tersandung atau tidak dalam money politik tersebut. Nah, akan tetapi kita akan membuat surat ulang, Pak. Bahkan bisa terjadi hari ini, Pak, nanti sore kita akan melayangkan ke Bawaslu, dan kami memohon dengan sangat, Pak, ketika surat masuk ke DPRD, DPRD bisa hadir, Pak, di Bawaslu. Karena biar kata bagaimana, DPRD itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, setuju atau tidak, teman-teman, hari ini juga kita layangkan surat, kita agendakan ulang bahwa kita harus ketemu dengan Bawaslu dan disaksikan oleh DPRD Kota Tasikmalaya. Mungkin itu saja dulu, silakan Ketua dilanjut. Betul Pak, mungkin nanti sore kita layangkan surat apa yang disampaikan rekan kami, bahwa kita nanti sore melayangkan surat dan harus dari pihak DPRD nanti turun ke Bawaslu, Pak. Karena Bawaslu benar yang disampaikan rekan kami, pengecut, Pak, bahwa kami itu melayangkan surat udah beberapa hari ke belakang, ternyata dia tidak ada di tempat, Pak. Tidak ada di tempat. Berarti dia tidak bertanggung jawab dengan permasalahan ini. Mungkin nanti sore saya dengan rekan-rekan akan melayangkan surat untuk lanjutan ini, Pak. Tambahan saja sedikit, Bapak Ketua, karena memang betul ya, Ketua Umum Pordem pun sudah menyatakan bahwa hari ini kita akan melayangkan lagi surat. Jadi pada intinya kita akan mengagendakan ulang untuk ketemu dengan Bawaslu. Nah, akan tetapi saya tekankan sekali lagi bahwa DPRD itu harus bisa hadir pada waktunya, Pak. Saya mohon dengan sangat. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, kita buktikan nanti, Pak. Karena kita juga datang ke sini tidak semata-mata, Pak. Mas saya sih, Pak, karena saya harus di sini harus buka video, kan tidak lucu ya, gitu. Jadi ini nanti saja, Pak, di Bawaslu. Kalau memang ini dibutuhkan, akan saya buka di Bawaslu. Terima kasih. Silakan. Kalau mau ditanggapi silakan, Pak. Kalau tidak juga izin pulang, Pak. Nah, akan tetapi saya tekankan sekali lagi, mungkin nanti di Bawaslu kita ketemu, Pak. Dan saya ingin Bapak itu hadir nanti di Bawaslu. Selain daripada Bapak wakil kita, Pak, wakil rakyat, tentunya untuk memastikan bahwa money politik itu benar ada atau tidak. Dan yang bisa menyimpulkan, Pak, bersih tidaknya itu stigma 100.000 buat wali kota, itu adalah Bawaslu.
Kalau Bawaslu bisa melanjutkan atau tidak laporan itu, yang penting kalau pahala kita terlalu jauh, Pak. Sebelum menyampaikan itu sebetulnya saya pengennya itu dulu. Betul tidak, berani tidak DPRD dan Bawaslu menyampaikan itu. Tapi sebelumnya pahala dulu. Satu pertanyaan, Pak. Apa ya, selaku wakil rakyat kami yang sudah dipilih oleh kami, Pak, ya, tentunya harus amanah ya, Pak ya. Jangan anggap kami nggak bisa menurunkan Bapak, nggak bisa mencabut Bapak. Kami masyarakat yang memilih ya, Pak ya. Oke, satu pertanyaan, Pak. Apabila pemilihan tersebut ini sudah melanggar aturan yang sudah diutarakan sama rekan-rekan, menurut Bapak sah enggak itu? Kalau tidak sah, sebagai perwakilan rakyat Bapak, tindakan Bapak mau apa? Oh, Mas. Silakan. Saya rasa Pak, saya ulangi lagi. Kewenangannya ada di penyelenggara pemilu. Mohon maaf Pak. Mohon maaf. Saya mempertanyakan terhadap Bapak. Nggak mungkin Bapak sebagai perwakilan, apalagi Bapak itu sebagai ketua di dewan di sini kan? Bapak sekiranya tahu. Saya mempertanyakan aja. Saya orang bodoh, Pak. Apabila ada kecurangan seperti ini, apabila kan Terbukti. menurut Bapak sah enggak? Saya rasa, mohon maaf, semua itu berproses Pak. Di penyelenggara pemilu, mohon maaf. Berproses. Kalau memang betul-betul terbukti, Ya, yang itu. memutuskan adalah pihak yang berwenang. Itu saja. Saya nanya sama Bapak. Tapi yang kita tanyakan kayak gitu, menurut pandangan Bapak sah apa tidak? Itu saja Pak. Kewenangan menyatakan sah, tidak sah bukan di sini. Mohon maaf, kan kita hadir di DPRD. Betul. Betul Pak, kita kan menurut pandangan Bapak kayak gitu. Karena kita datang ke KPU ke Bawaslu Pak, tidak ada. Yang kita mau pertanyakan itu Pak, kayak gitu. Laporan-laporan kita ditanggapi apa tidak, kayak gitu Pak. Nah seperti itu, tapi kan sayang mereka pengecut, lari semua, nggak ada satupun yang bisa menerima gitu kan aksi kami. Padahal aksi kami itu sudah diagendakan 3 hari sebelumnya Pak. Kayak gitu. Nah seperti itu. Jadi Bapak tidak bisa menjawab gitu ya Pak ya. Cukup baik Pak, baik Pak. Kita bisa menafsirkan masing-masing. Ketua, saya mengucapkan banyak terima kasih dan tidak lupa juga kepada teman-teman dari APH yang sudah selalu setia menemani kita atau mendampingi kita. Sekali lagi, Bapak-Bapak TNI juga saya ucapkan terima kasih dan izinkan saya kembali pulang Pak. Nah akan tetapi saya tekankan sekali lagi, nanti kita akan layangkan surat Pak. Itu. Saya mohon dengan sangat DPRD dan Bapak sekaligus sebagai Ketua DPRD itu bisa hadir di Bawaslu. Itu saja Pak. Apakah Bapak siap Pak? Biar saya agak sedikit nyaman Pak. Terima kasih Pak. Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Haji Aslim, SH, MH, memberikan tanggapan bahwa mereka sebagai wakil rakyat berkomitmen untuk menyerap aspirasi masyarakat dan akan menyampaikannya kepada Bawaslu. Kami berkoalisi dan menjalankan tugas sesuai dengan kapasitas kami. Mengenai tuduhan-tuduhan tersebut, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Gakumdu untuk ditindaklanjuti, tegasnya. Setelah hampir 1 jam di kantor DPRD Kota Tasikmalaya, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, masa aksi membubarkan diri dengan tertib. Aksi ini berakhir dengan aman, lancar, dan tanpa insiden, meski meninggalkan pesan penting tentang pentingnya menjaga demokrasi yang bersih dan transparan. Fordem berharap agar aksi ini menjadi momentum bagi peningkatan kualitas demokrasi dan pengawasan pemilu yang lebih ketat di Kota Tasikmalaya. Kami akan terus mengawal jalannya demokrasi dan memastikan setiap pelanggaran ditindak dengan tegas. Pihaknya akan terus melakukan aksi sebelum ada titik terang, hingga Bawaslu mau duduk bersama dengan dihadirkan bersama legislatif. Kami tetap akan bergerak dan menyuarakan keadilan, ujar Ade Irawan. Aksi ini mengundang perhatian publik, hingga pengalihan arus jalan, menunjukkan bahwa masyarakat, melalui organisasi seperti Fordem, siap untuk berperan aktif dalam menjaga integritas pemilu dan keadilan demokrasi.